Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti Wandari bersama teman-teman saya. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT dari mata kuliah Lab Statistik Bisnis. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Alita Sabrina, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas hasil analisis pertemuan ke-9. Sebelum presentasi dimulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Damayanti Wulandari, saya sendiri selaku ketua kelompok di kelompok 6 ini, dan di sini saya sebagai moderator. Next. Saya Dita Dirakansa yang membuat hasil data SPSS. Saya Muhammad Iwandi Pratama selaku membaca presentasi. Saya Endah Priyanti yang membuat PPT. Saya Fakzul Laili yang share screen dan upload video pada. Saya Anissa Nur Khotimah yang membaca PPT. Dan langsung saja untuk presentasi saya persilakan untuk Endah, Irwandi, dan Anissa. Berikut disediakan data dari masing-masing perusahaan di bidang perbankan. Variabel dependen Y, keuntungan, dan variabel independen atau X-nya terdapat dua, yaitu X1 dan X2. X1 adalah aset dan X2 adalah harga saham. Dengan pertanyaan 1 adjust R2, 2 uji F, 3 uji T pada masing-masing variabel. Sebelumnya, data ini termasuk data primer karena diperoleh langsung oleh lembaga yang menginput datanya. H1, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau Y. Next. 1. Koefisien determinasi R2 atau R2. Model Sumeri. Model 1 R-nya 982A, R square 965, adjust R square 955. STD error of the estimate 353.882. Predictors konstan harga saham aset. Koefisien determinasi R2 adjust R2 adalah 0,955. 95,5% variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel independen aset dan harga saham. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 95,5% sama dengan 4,5%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Next, selanjutnya. Baik, terima kasih Endah. Lanjut ke nilai F. Di tes ANOVA ini ada dua model, yaitu regression dan residual. Di nilai sampel pada regression itu sebesar 2 dan residual nilai sampelnya ada 7. Pada di regression itu nilai F-nya 96.681 dengan signifikannya itu 0,000. Lalu total keseluruhannya pada jumlah sampelnya itu ada 9. Dependent variabel keuntungan. Prediktor konstan harga saham aset. Nilai F dihitung sebesar 96.681 dengan probabilitas 0,00 kurang lebih kecil dari 0,05 tidak mendukung HO. Artinya mendukung H1. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan atau dapat dikatakan bahwa aset dan harga saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap keuntungan. Oke, lanjut. Next. Pada uji T, koefisien, ada dua model lagi, yaitu aset dan harga saham. Pada koefisien B1 di aset itu 0,008 dan pada
koefisien B1 di harga saham itu terdapat 0,587 dengan nilai T itu di aset 5.104 dan pada di harga saham itu nilai T-nya sebesar 5.955 dengan signifikannya 0,001 dependen variabel keuntungan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama ada variabel aset, nilai T statistik sama dengan 5.104 dengan signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Artinya mendukung H1, kita lihat nilai koefisien B1 atau pada aset sama dengan plus 0,008, artinya variabel aset berpengaruh positif signifikansi terhadap variabel keuntungan. Jika aset naik 1 M rupiah, maka keuntungan naik 0,008 M rupiah atau 8 juta rupiah. Yang kedua, variabel harga saham. Nilai T statistik sama dengan 5.955 dengan signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Artinya mendukung H1. Kita lihat nilai koefisien B1 pada harga saham sama dengan plus 0,587, artinya variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Jika harga saham naik 1 M rupiah, maka keuntungan naik sebesar 0,587 M rupiah atau 5,8,7 juta rupiah. Baik, terima kasih kepada Endah, Irwandi, dan Anissa yang sudah menjelaskan hasil analisisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.